Halo, baiklah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andre, NIM 12190523, kelas 124A30. Nah, Baik, perkenalkan nama saya Jinus Tomianus, kelas 12 4A titik 30 NIM 12191062. Kali ini kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. baiklah, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang kami buat yang berjudul Analisa Sistem Informasi Penerimaan Siswa-siswi Baru pada SMK Berbasis Web. Mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang biasanya disebut dengan APSI. Dosen pengampu yaitu Rizky Anissa MMkom. Oke, langsung saja pada bab 1. Ada latar belakang. Saat ini adalah zamannya internet di mana batasan waktu dan jarak tidak berarti bagi media yang saat ini. Pengembangan jaringan komunikasi data antar komputer menjadikan internet muncul dengan berbagai macam aplikasi. Internet dengan berbagai aplikasi pada dasarnya adalah media yang digunakan untuk mendefinisikan proses komunikasi. Informasi yang diperoleh dari internet pun bermacam-macam tentang dari informasi yang dibutuhkan user atau pengguna. Salah satu informasi yang dapat diperoleh adalah banyaknya situs-situs pendidikan mulai dari tingkat umum SMP atau MTS sampai dengan tingkat kampus akademik, khususnya SMK, menerima salah satu instansi yang bergerak di bidang pendidikan yang membutuhkan pengolahan data dengan bantuan internet yang dapat membantu mendukung proses operasional dan proses pengambilan keputusan dengan baik. Proses proposal, proporsional, dan proses pengambilan keputusan dengan baik dan efisien. Sistem pengolahan data yang baik membuat informasi yang masuk dapat menunjang semua kegiatan yang ada di instansi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kemajuan teknologi ini, sekolah perlu menyediakan akses untuk melakukan penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru dilakukan dengan metode konvensional, di mana proses penerimaan siswa baru dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan referensi sekolah menengah pertama, di mana siswa langsung diterima tanpa dilakukan tes tertulis. Tanpa proses penerimaan dilakukan secara tertulis, permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru adalah waktu yang terlambat dari pihak penanganan keputusan yang bertugas untuk membagikan surat edaran penerimaan siswa baru yang tidak tepat waktu, sedangkan calon siswa sudah datang ke sekolah dan siap untuk mendaftar. Dalam proses penerimaan yang dilakukan masih menggunakan formulir dalam bentuk kertas sehingga calon siswa diwajibkan datang ke sekolah dan mengisi data. Sehingga calon siswa diwajibkan datang ke sekolah dan mengisi data, tidak adanya sistem yang mampu membantu proses penerimaan. Dan berkas yang digunakan untuk pendaftaran terkadang hilang ketika dibutuhkan kembali untuk mengecek data siswa. Agar tercipta suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka perlu dibutuhkan sistem yang dapat mengatasi proses penerimaan siswa baru secara cepat dan sesuai dengan jadwal yang telah diluncurkan. Maka dari itu kami mengangkat latar belakang dari permasalahan yang ada menjadi makalah yang kami ambil dalam atau dengan judul Sistem Informasi Penerimaan Siswa-siswi Baru pada SMK. Menurut Tata Sutarbi 2012 banding 2,
Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam definisi sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedur dan kelompok yang menekankan pada elemen atau komponennya. Pendekatan yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sarana tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua kelompok di definisi ini adalah benar dan tidak bertanggungan yang berbeda dalam cara pendekatannya. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, tergantung satu sama lain, dan terpadu. Tampak secara fisik, terdapat juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual, seperti misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok, informal, dan lain sebagainya. Menurut Tata Sutarbi 2012/6, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi yang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sutarbi 2012/10, secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kelompok atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantungan satu sama lain, dan terpadu. Menurut Sutarbi 2012/17, terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu A. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpulan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu saran tertentu. B. Pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya, mendefinisikan sistem sebagai suatu kelompok dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, baiklah. Di sini saya menjelaskan atau presentasi bab 1, dan bab selanjutnya bab 2 dan bab 3 saya serahkan kepada saudara Janus Domianus. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Janus Domianus. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Andre, yaitu bab 2, analisa sistem berjalan. Dalam tahap analisis yang sedang berjalan saat ini pada sistem penerimaan siswa baru pada SMK, berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan selama ini pada penerapan penerimaan siswa baru yang dilakukan SMK masih menggunakan sistem yang konvensional. Calon siswa diharuskan datang ke sekolah, kemudian mengisi formulir registrasi, melengkapi persyaratan administrasi, kemudian dilakukan proses seleksi yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi calon siswa diwajibkan datang ke sekolah sesuai jam kerja panitia. Dengan beberapa tahap tersebut, jika sekolah kedatangan banyak calon siswa, proses pendataan sampai seleksi akan menghabiskan waktu dan tenaga yang besar. Kemudian analisis prosedur yang sedang berjalan.
calon siswa mengambil formulir pendaftaran pada panitia. 2. Panitia memberi formulir pada calon siswa. 3. Calon siswa mengisi formulir pendaftaran dan persyaratan pendaftaran. 4. Panitia menerima formulir dan syarat-syarat pendaftaran calon siswa. 5. Jika syarat-syarat pendaftaran tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan pada calon siswa. Jika sesuai, maka akan lulus. Jika sudah lulus, maka panitia memberikan tanda bukti pembayaran. Bukti pembayaran adalah bukti untuk calon siswa mengikuti tes ujian masuk. 8. Setelah dilakukan tes ujian masuk, calon siswa mendapatkan hasil tes ujian masuk dan jika lulus maka siswa menerima pemberitahuan kelulusan bahwa dinyatakan menjadi siswa SMK. Kemudian analisa kebutuhan sistem. Di sini ada calon siswa dan di sini ada panitia penerima siswa baru. Kemudian calon siswa mengisi akun pendaftaran, yaitu kemudian dilanjutkan ke formulir, kemudian dilanjutkan ke registrasi data orang tua, dan kemudian mengirim data diri dan data orang tua. Kemudian panitia mengecek data calon siswa yang telah dikirim. Kemudian ada aktiviti diagramnya, yaitu mengisi nama, kemudian mengisi email, mengisi password, kemudian mengisi data pribadi yaitu mengisi formulir, kemudian registrasi data orang tua, mengisi data formulir orang tua, yaitu kemudian langsung dikirim. Desain basis data, yaitu EDR, Entity Relationship Diagram atau EDR, adalah diagram yang memperlihatkan entitas-entitas yang terlibat dalam suatu sistem serta hubungan-hubungan relasi antar entitas tersebut. Dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. Oke, di sini calon siswa kemudian mengisi akun pendaftaran. Yang pertama mengisi nama, email, dan password. Kemudian calon siswa diarahkan ke formulir, yaitu mengisi nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan kemudian jurusan. Kemudian mahasiswa dilanjutkan harus mengisi registrasi data orang tuanya. Itu ada nama ayah, nik ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, nik ibu, pekerjaan ibu, dan kemudian pendapatan bulanan. Di sini ada spesifikasi file. Dalam pembuatan file program dibutuhkan suatu spesifikasi file yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pengaturan, pencarian data, dan pembuatan laporan yang dapat memudahkan kerja sistem komputer. Struktur file ini menentukan struktur fisik database yang menunjukkan struktur dan elemen data dan jenis datanya. Yaitu ada spesifikasi file siswa. Itu ada nama file itu siswa, akronim data siswa, fungsi untuk menyimpan data siswa. Tipe file itu file master. Akses file yaitu random, media hard disk, panjang record 250 byte, nama file key yaitu nama, software MySQL. Dan ini ada nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan jurusan. Kemudian di sini ada varchar, tipe datanya, date, dan varchar. Panjang rekodnya itu ada 30, 40, 20, 10, 10, itu 30. Kemudian ada nama ayah, nik ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, nik ibu, pekerjaan ibu. Panjang rekod itu tipe datanya varchar, date, varchar, kemudian date. Panjang rekodnya itu 10, 30, 20,
20 30 20 20. Kemudian ada struktur kode MN P007 MM untuk kode monitor, P yaitu untuk merek komputernya yaitu Acer, 007 yaitu nomornya 7. Kemudian merupakan pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan black box, yaitu username, email, dan password tidak diisi, kemudian klik tombol daftar atau login. Maka jika username kosong, emailnya kosong, maka sistem akan menolak akses user dan menerapkan username dan password harap diisi. Yang kedua, mengetik username, email, dan password jika diisi atau kosong, kemudian klik tombol daftar atau login. Kemudian di sini user user namanya misalkan Budi, yaitu passwordnya misalkan kosong. Sistem akan menolak akses dan user dan menampilkan password salah harus diisi. Kemudian yang ketiga, username tidak diisi dan password diisi. Kemudian klik tombol daftar atau login. Kemudian username kosong, passwordnya misalkan 1234, sistem akan menolak akses user dan menampilkan username harus diisi. Kemudian yang keempat, mengetikkan username dan password dengan data yang benar. Kemudian klik tombol login atau daftar. Kemudian username Budi benar, password benar, kemudian sistem akan menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu-menu dan halamannya. Di sini jika sesuai maka akan menampilkan sesuai harapan. Kemudian ada valid. Dan di sini adalah desain antarmuka, yaitu di sini ada halaman login atau halaman untuk mendaftar. Kemudian ada calon siswa mengisi nama, email, dan password. Dan kemudian ini ada formulir. Setelah mengisi ini, kemudian siswa langsung diarahkan ke formulir ini. Kemudian ini adalah tampilan dari database kami. Kemudian ini adalah database siswa. Ini data dari siswa. Kemudian ini halaman registrasi data orang tua. Kemudian ini adalah data orang tua. Pemeliharaan sistem spesifikasi hardware, yaitu untuk server yang pertama CPU. Yang A, prosesor Pentium Core i2, B, RAM DDR2 4GB, C, harddisk 500GB, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. 5, koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Untuk klien, yaitu ada CPU, ada prosesor Pentium 4, RAM DDR2 1GB, harddisk 20GB, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768. 5, kemudian koneksi internet dengan kecepatan 56 Kbps. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang telah diurai pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan sistem penerimaan siswa baru dilakukan secara online, maka calon siswa tidak harus menunggu cetakan surat edaran dan formulir dari sekolah. Kedua, dengan sistem penerimaan siswa baru ini, calon siswa tidak harus memastikan pengumuman dan dijadwal dengan datang langsung ke sekolah, melainkan dengan
mengakses aplikasi web sistem penerimaan siswa baru online. 3. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, calon siswa tidak harus datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran, melainkan dengan mengakses aplikasi web sistem penerimaan siswa baru online dengan mengisi form dan lampiran yang tersedia dalam aplikasi. 4. Dengan sistem penerimaan siswa baru online ini, pihak sekolah tidak perlu menyelenggarakan tes ujian masuk atau relasi atau seleksi masuk, melainkan dengan menggunakan kuota. 5. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, siswa bisa langsung dinyatakan diterima ketika kuota masih tersedia, sehingga tidak harus menunggu waktu yang lama untuk menunggu hasil atau pengumuman diterima. 6. Dengan sistem penerimaan siswa baru ini, jika pihak sekolah maupun calon siswa membutuhkan berkas berupa lampiran atau formulir, tidak perlu mencari di tumpukan, melainkan hanya mengunduh di dalam aplikasi. 7. Sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dalam menyampaikan pengumuman maupun pemberitahuan tentang hasil seleksi. 8. Dengan dibangunnya sistem informasi penerimaan siswa baru ini diharapkan mengurangi antrian saat melakukan pendaftaran. 9. Dan dengan sistem informasi penerimaan siswa baru ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak sekolah, calon siswa, serta seluruh mitra kerja yang bersangkutan dalam sistem. Saran: dengan perkembangan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web pada SMK berikut di bawah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti atau pengembang sistem selanjutnya, yang diantaranya: yang pertama, untuk pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru diharapkan untuk mengembangkan desain web agar lebih menarik dari yang telah dibangun. Kedua, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi penerimaan siswa baru ini bukan hanya dalam penerimaan siswa baru saja, melainkan dalam pembagian kelas. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya diakses oleh bagian admin siswa saja, namun untuk guru dan staf sekolah sesuai bagiannya. 4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem penerimaan siswa baru ini tidak hanya dalam penerimaan saja, melainkan bisa sekaligus dilakukannya tes seleksi online. Oke, hanya ini saja dari kelompok kami. Jika ada yang salah atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.